Kali ini kita bikin atau kita buat pola dulu sebelum kita melakukan pemotongan ya. Jadi agar untuk cuttingnya, untuk pemotongannya lebih terarah kalau ada polanya, nggak melebar ke sana dan nggak melebar ke sini. Pola ini kita bikin dengan gat nomor 2 dan untuk pola sendiri bisa pakai gat nomor 3, nomor 4, nomor 5 tergantung ketebalan dan posisi customer yang ingin dipangkas atau stylenya ya. Setelah pola tercipta, kita akan melakukan atau membuat guideline ya, atau bisa disebut dengan baseline ya, yaitu garis paling bawah untuk melakukan gradasi. Guideline sendiri kita bikin di paling bawah, atau baseline ini kita bikin di paling bawah untuk membatasi pemotongan agar tidak melebar ke bawah terlalu dalam ya. Jadi kita batasi dengan membuat yang namanya guideline pakai trimmer agar lebih bersih, atau bisa dibersihkan lagi dengan shaver agar lebih bersih untuk yang bagian bawahnya ya. Selanjutnya kita akan memotong guideline-nya dengan 0 open ya, untuk membuat fase gradasinya. Tidak usah lebar-lebar, kita pakai 1 jari atau 1 jari seperempat ya. Pakai 1 jari cukup. Untuk membuat gradasi kita akan buat ukuran yang berbeda. Itu yang di atasnya langsung kita hajar pakai 1 open. 1 open kita hajar sampai di bawah ukuran pola ya, di bawah ukuran pola sedikit. Jadi dengan ayunan yang agak lurus ya, gat 1 menembus batas sampai atas, sampai di bawahnya pola maksudnya ya. Nah, di bawahnya itu masih ada garis tipis. Iya, ada garis tipis, itu nanti kita hajar pakai 1 close. Kalau tidak mampu ya, kita bisa pakai 0,5 open. Itu akan terjadi sambungan. Sementara ini kita hajar dulu untuk garis transparannya itu pakai 1 close, atau pakai sepatu 1 tapi dengan tuas ditutup atau close atau ditarik ke atas. Untuk garis transparannya itu nanti kita hilangkan dengan 1 close. Nah, ini 1 close diperhatikan untuk menghilangkan garis transparan yang ada di atas guideline atau yang berada di atas baseline-nya, untuk menyambungkan 1 opennya. Jadi kita pakai 1 close. Oke, ini sampai kiri, samping kiri dan sampai samping kanan semua agar rata. Jadi harus berfase-fase ya, bertahap-tahap. Jadi agar lebih halus, untuk hasilnya sesuai dengan apa yang kita inginkan. Nah, setelah
garis transparannya nggak hilang, masih ada garisnya. Kita hajar pakai 0 open atau bisa disebut dengan blending. Maksud blending sendiri untuk memperhalus, ya, memperhalus atau membuat blur lebih halus lagi, atau bisa disebut dengan finishing. Tapi kalau di sini nggak enak kalau disebut finishing, disebut blending aja agar lebih oke lah bahasanya, ya, agar lebih bisa tercerahkan, agar bisa lebih dipahami. Blending keliling dari samping kanan sampai samping kiri. Setelah blendingnya dilakukan selesai, untuk garis baseline atau garis guideline kita hilangkan dengan 0 close. 0 close kita hilangkan, tapi untuk menghilangkan bisa kita combine atau kita kombinasi dengan 0 half, ya. 0 half itu di mana, Mas? 0 half sendiri itu tuasnya ditarik setengah atau seperempat. Kita mainkan aja tuasnya sedikit-sedikit. Kalau lebih ke atas kita half, atau lebih ke dekat dengan garis guideline-nya kita 0 close, itu aja. Jadi untuk ke atas sedikit kita half, untuk ke bawah kita 0 close. Yakin ini nanti akan terjadi, garisnya akan hilang. Kembali lagi untuk setengahnya di blending agar bisa nyambung, itu aja, nggak fase, ya. Lanjut 0 close, hilangkan garis yang ada di belakang kepala, ya, garis yang dihasilkan oleh guideline, ya, kita hilangkan. Sama seperti yang samping kanan, kita hilangkan dengan 0 close. Untuk ke atas sedikit kita pakai 0 half, ya, sama seperti yang di sebelah samping kanan, kita mainkan tuasnya seperti itu. Nah, sebenarnya untuk melakukan potong rambut ini mudah sekali, ya teman-teman, mudah sekali. Jadi jangan takut untuk terjadi botak atau gimana, jangan takut, karena di situ kalau kita paham dengan sepatu atau guardnya, kita tidak akan terjadi botak atau loss control. Ya, untuk itu maaf ya teman-teman, karena di sini tempatnya berisik banget, banyak antrian dari teman-teman, ada yang main game, ada yang mau ngantri potong, ya, ada yang jalan lewat, jadi suaranya banyak berisik, ya, tapi nggak apa-apa. Yang penting kita bisa belajar bersama-sama, upgrade tentang skill potongnya agar lebih bagus lagi nanti ke depan buat kerja, ya. Di sini kita lakukan detailing, ya. Jadi masih ada yang hitam-hitam, yang nggak rata, kita detailing pakai gunting penipis. Kita lakukan detailing agar lebih maksimal halusnya, ya, seperti ini. Kita cek lagi dari mulai samping kiri sampai samping kanan, kita cek lagi semuanya agar tidak terjadi tidak rata, ya. Sebisa mungkin kita rata dengan tujuan untuk konsumen agar lebih puas, ya, untuk servisnya seperti ini. Walaupun sederhana, ya, detailing ini juga sangat membantu dalam hal meluruskan potongan atau bikin gradasi lebih halus, ya. Nah, inilah jadinya seperti ini. Gimana menurut teman-teman? Masih ada koreksi
ya pada koreksi kalau jadinya seperti ini, dan lebih asik, lebih halus. Ini orangnya tiap 2 minggu sekali minta dipangkas, jadi belum panjang dia sudah minta dirapiin lagi. Karena biasa orang kalau sudah sering pakai kerapian atau sering rapi, kalau panjang sedikit rambutnya tuh minta dipotong mulu ya, minta untuk rapi mulu. Jadi seperti inilah, kita rapikan dengan effort yang santai, dengan effort yang enggak begitu tinggi, jadi santai, selesai, sukses ya. Jadi 3S, hasilnya akan terlihat halus. Terima kasih teman-teman, semoga ilmu ini bisa dipraktekkan di tempat teman-teman dan bisa berkarya lebih bagus lagi. Thank you, selamat menonton.